Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya. Siapa anak-anak kami, petugas hari ini yang memimpin kita untuk berdoa? Saya. Ya, silakan anak kami Calvinus pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kepada anak kami Calvinus silakan kembali ke tempat. Ya. Baik. Setelah kita berdoa, mari kita bernyanyi untuk rasa nasionalisme kita pada bangsa kita. Mari kita menyanyi lagu kebangsaan kita. Silakan anak-anak kami perhatikan nanti di layar InFocus, dan kepada anak-anak kami semuanya silakan berdiri. Baik, setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan, sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak kami, dan silakan perhatikan dan silakan dengarkan dengan baik-baik. Gusmi Fatih, Hadir Bu. Nofrida, Hadir Bu. Joyce, Hadir Bu. Mejerni, Hadir Bu. Yarlina, Hadir Bu. Calvinus, Hadir Bu. Damai Loveli, Hadir Bu. Rick Jersan, Hadir Bu. Carol Andala, Hadir Bu. Jesslyn, Hadir Bu. Pauline, Hadir Bu. Murnirani, Hadir Bu. Hasrat, Hadir Bu.
Luisa, Hadir, Bu. Rivaldi, Hadir, Bu. Everius, Hadir, Bu. Roy Martin, Hadir, Bu. Liz Darnis, Hadir, Bu. Elfrida, Hadir, Bu. Samuel. Berarti anak-anak kami pada hari ini semua pada hadir ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita pada saat ini. Ibu akan mengingatkan kembali anak-anak kami tentang materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Itu materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya tentang penjumlahan bilangan pecahan, apakah anak-anak kami masih ingat materi kita sebelumnya mengenai rumus penjumlahan bilangan pecahan? Saya, Bu. Iya, silakan. Rumus dari penjumlahan bilangan pecahan adalah A per B tambah C per D, di mana A dan C adalah pembilang, sedangkan B dan D adalah penyebut. Ya, silakan duduk kembali. Betul sekali. Rumus dari penjumlahan bilangan pecahan yang disampaikan oleh anak kami Joyce, yaitu rumus penjumlahan bilangan pecahan adalah A per B ditambah C per D, di mana A dan C adalah pembilang, sedangkan B dan D adalah penyebut. Betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk Joyce. Tepuk semangat untuk si Joyce. Ya, terima kasih kepada anak-anak kami. Dan sekarang kita akan melanjutkan. Dengan anak-anak kami telah belajar tentang materi sebelumnya, maka kita akan melanjutkan materi kita pada saat ini, yaitu tentang operasi perkalian bilangan bulat. Yaitu operasi perkalian bilangan bulat. Ya, sebelum kita masuk pada materi kita pada saat ini, silakan perhatikan di atas ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu dengan menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat-sifat yang berlaku pada operasi perkalian bilangan bulat dengan benar dan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian bilangan bulat dengan benar dan tepat. Dan ketiga, yaitu peserta didik dapat menentukan solusi dan menyelesaikan permasalahan nyata pada materi operasi perkalian bilangan bulat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Bagaimana dengan tujuan di atas anak-anak kami? Sudah mengerti tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Baik, kalau anak-anak kami sudah mengerti tujuan pembelajaran kita pada saat ini,
Ya, perhatikan di atas ya. Operasi perkalian bilangan bulat. Ya. Perhatikan operasi perkalian bilangan bulat. Pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku ada 3 sifat. Ya, ada 3 sifat yang berlaku pada operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat pertama yaitu sifat komutatif. Kedua, sifat asosiatif. Dan ketiga, sifat distributif. Sifat distributif itu terbagi 2, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Dan ketiga sifat itu di atas ada rumusnya. Yang sifat komutatif rumusnya yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif rumusnya dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Perhatikan ya. Dan ketiga, sifat distributif terhadap penjumlahan. Rumusnya itu A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Itu rumus distributif terhadap penjumlahan. Rumus distributif terhadap pengurangan yaitu A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Itulah ketiga sifat di atas dan 3 juga rumusnya. Silakan anak-anak kami amati sifat di atas dan rumusnya. Silakan ya. Dengan anak-anak kami telah mengamati sifat dengan rumus di atas, maka anak-anak kami bisa menyelesaikan masalah nanti yang berkaitan dengan sifat di atas. Selanjutnya, ya, ini adalah masalah pertama. Silakan anak-anak kami amati masalah ini di atas. Sesuai dengan sifat dan rumus yang barusan tadi Ibu jelaskan. Silakan anak-anak kami amati masalah pertama ini dan silakan nanti anak-anak kami kerjakan dengan baik. Bagaimana anak-anak kami bisa mengerti cara mengerjakan masalah ini di atas? Bisa, Bu. Kalau anak-anak kami
masalah ini di atas, maka silakan anak-anak kami selesaikan masalah ini di atas. Selesaikan. Bagaimana? Sudah bisa anak-anak kami menyelesaikan masalah pertama ini di atas? Sudah, Bu. Bagus. Anak-anak kami telah bisa menyelesaikan masalah di atas. Siapakah anak-anak kami yang menyelesaikan masalah pertama di atas? Saya, Bu. Ya, silakan anak kami Jesri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan masalah ke-1 tentang sifat komentatif dan asosiatif pada perkarya. Baik teman-teman, perhatikan di atas. Menurut teman-teman semua, sifat A dikali B termasuk dalam sifat apa? Komutatif. Maka nilai A adalah 1 dan nilai B adalah 5. Seterusnya, menurut teman-teman semua, pada sifat B dikali A termasuk dalam sifat apa? Komutatif. Maka nilai B adalah 5 dan nilai A adalah 1. Seterusnya, pada tabel berikut, A dikali B dikali C termasuk dalam sifat apa?
Pada tabel berikutnya, A dikali dalam kurung B dikali C termasuk dalam sifat apa? Asosiatif. Maka nilai A adalah 1, dalam kurung nilai B adalah 5, dan nilai C adalah 4. Teman-teman, inilah penyelesaian pada tabel pertama. Pada tabel kedua dan ketiga sama penyelesaiannya dengan tabel pertama. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bersilakan. Ada. Ya, silakan anak kami Gusmi. Yang menjadi pertanyaan saya, dari hasil pemaparan teman di atas, tolong tentukanlah nilai dari sifat asosiatif yaitu 1 dikali 5 kali 4. Demikian. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pertanyaan dari teman. Pertanyaan teman tadi, silakan selesaikan masalah pada tabel sifat asosiatif, di mana soalnya yaitu 1 dikali 5 dikali 4. Pertama-tama kita harus mengeluarkannya di dalam tabel, yaitu dalam kurung 1 dikali 5 dikali 4. Teman-teman, pertama-tama kita harus mengalihkan yang ada di dalam tabel, di dalam kurung, yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5 dan dikalikan dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka hasil dari 1 dikali 5 dikali 4 sama dengan 20. Demikianlah penjelasannya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak. Ya, demikianlah cara penyelesaian masalah di atas. Ya, tepuk semangat untuk si Jessie. Semangat. Semangat. Ya, silakan kembali. Masih ada semangatnya? Masih. Baik, kalau masih ada semangat anak-anak kami, maka kita akan melanjutkan lagi menyelesaikan masalah. Ya. Perhatikan. Ya. Lihat di atas. Yang pertama tadi yaitu masalah pertama. Yang kedua, kita masuk pada masalah kedua. Lihat dan perhatikan, amati masalah ini di atas dengan baik. Setelah anak-anak kami mengamati masalah yang kedua ini di atas, dan silakan nanti anak-anak kami selesaikan dengan baik. Seperti permasalahan di soal pertama. Silakan anak-anak kami selesaikan masalah yang kedua ini di atas.
Bagaimana? Sudah siap anak-anak kami selesaikan masalah kedua dan ketiga di atas? Mantap. Ya. Siapa anak-anak kami yang menyelesaikan masalah kedua di atas? Ya, silakan anak kami di pagi. Baik teman-teman, saya akan menyelesaikan masalah kedua di atas mengenai sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Baik, coba perhatikan di papan tulis. Baik teman-teman, inilah hasil penyelesaian tentang masalah kedua di atas. Apakah ada pertanyaan tentang masalah kedua di atas? Ada. Ya, silakan anak kami Listernis. Pertanyaannya yaitu, dari hasil penyelesaian di atas, kolom manakah yang menggunakan sifat distributif terhadap penjumlahan? Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Yang termasuk sifat distributif terhadap penjumlahan di atas yaitu kolom 6 dan kolom 9. Di mana kolom 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Inilah dia kolom 6 dengan rumus A kali dalam kurung B ditambah C dan kolom 9. Inilah dia kolom 9 dengan rumus dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Itulah sifat distributif pada penjumlahan di atas. Apakah dimengerti? Bagaimana dengan anak-anak kami yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ya. Tepuk semangat untuk si Rivaldi. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, inilah masalah kedua di atas, yaitu sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Bagaimana, ada pertanyaan? Berarti sudah mengerti semuanya? Baik. Kalau anak-anak kami sudah mengerti cara penyelesaian masalah di atas, maka masih ada lagi yang kita akan selesaikan, yaitu masalah ketiga. Masalah ketiga yaitu sifat-sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Yang barusan dikerjakan tadi perkalian terhadap penjumlahan, dan masalah ketiga yaitu perkalian terhadap pengurangan. Siapa anak-anak kami yang menyelesaikan masalah ketiga di atas? Saya, Bu. Iya, silakan anak kami Lopen. Baik teman-teman, mohon diperhatikan. Saya akan menyelesaikan masalah 3 tentang sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan.
Ya, silakan anak kami Salvinus. Menjadi pertanyaannya, tolong jelaskan cara pengurangan bilangan 1-5 yang terdapat pada kolom 5 baris pertama dengan menggunakan garis bilangan. Ya, Silakan. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman dengan menggunakan garis bilangan. Coba diperhatikan. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa dalam bilangan bulat terdapat 3 bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Saya akan gambarkan garis bilangan. Terdapat di tengah-tengah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terdapat di sebelah kanan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif terdapat di sebelah kiri 0, yaitu 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Pertanyaannya, cara penyelesaian 1 dikurang 5. Coba diperhatikan. 1 adalah bilangan bulat positif, maka kita ke kanan, yaitu bilangan bulat positif. Kita ke kanan 1 bilangan, yaitu 1 dikurang 5. Karena dikurang, maka kita ke sebelah kiri, yaitu bilangan bulat negatif. Kita ke sebelah kiri 5 bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka jatuhnya pada min 4. Jadi 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Apakah yang bertanya sudah mengerti? Mengerti. Apakah dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Bagaimana, sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Cara penyelesaian masalah ketiga di atas? Sudah, Bu. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dari anak-anak kami yang lain, terima kasih kepada Loveli telah menyelesaikan masalah ketiga di atas mengenai sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Ya, betul sekali penjelasan untuk menjawab pertanyaan dari teman tadi dengan menggunakan garis bilangan, di mana bilangan bulat itu terdiri atas 3. Apa tadi? Bilangan bulat positif, terus Bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. betul sekali. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka tepuk semangat untuk si Loveli. Semangat. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya masih ada lagi, ya, masalah yang kita selesaikan. Silakan perhatikan. Ya, perhatikan dan amati masalah keempat di atas. Itu ada satu gambar di atas. Gambar apa itu di atas? Gedung. Yaitu gambar gedung. Ya. Di masalah keempat itu di atas ada di situ suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter,
masalah keempat. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak kami menyelesaikan masalah keempat di atas? Baik, terima kasih kepada anak-anak kami. Siapa anak-anak kami yang menyelesaikan masalah keempat ini di atas? Ya, silakan anak kami calon selesaikan masalah keempat di atas. Baik teman-teman, saya akan menyelesaikan masalah nomor 4 di atas. Yang menjadi masalahnya yaitu suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi suatu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Diketahui susunan gedung sama dengan 6 meter, sama dengan 5 lantai. Setiap tinggi gedung sama dengan 6 meter. Ditanya, jumlah tinggi gedung terbaik. Penyelesaiannya dengan kita tahu soalnya, maka kita bisa menggunakan sifat komutatif yaitu A dikali B sama dengan A dikali B, yaitu misalnya A yaitu 5 dikali B yaitu 6. 5 kali 6 sama dengan 30 meter. Jadi tinggi gedung tanpa atap yaitu meter. Bagaimana teman-teman, sudah mengerti? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih kepada anak kami Caro yang telah menyelesaikan masalah keempat ini di atas. Tepuk tangan untuk Caro.
anak-anak kami dari permasalahan keempat di atas, perhatikan. Ya, ini masalah keempat. Itu tadi soalnya suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Ini susunan gedung ada 5 lantai. Ya, setiap tinggi gedung itu ada 6 meter. Setiap satu lantai gedung itu tingginya adalah 6 meter. Ya, setiap satu lantai gedung itu tingginya adalah 6 meter. Jadi ini ditanya. Yang menjadi pertanyaan di sini, berapa jumlah tinggi gedung tanpa atap? Lihat, tanpa atap. Dia tidak menggunakan atap. Ini cara penyelesaiannya. Ini bisa kita gunakan sifat komutatif. Sifat komutatif tadi yaitu A kali B. Seandainya A adalah 5 lantai dan B adalah 6 meter. Jadi kita kalikan ini 5 dikali 6 sama dengan 30 meter. Inilah penyelesaian masalah keempat di atas, yaitu tinggi gedung tanpa atap, yaitu 30 meter. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Berarti anak-anak kami dari beberapa masalah yang telah kita selesaikan, ada 4 masalah yang telah kita selesaikan. Ibu yakin bahwa anak-anak kami telah belajar dengan sungguh-sungguh, dan ini perlu dipertahankan dan kalau boleh ditingkatkan lagi untuk di masa yang akan datang. Dengan kita sudah menyelesaikan masalah yang keempat di atas, maka kita akan melanjutkan lagi, yaitu kita membentuk kelompok diskusi. Kepada anak-anak kami semuanya, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, ini kelompok 1 ada 5 orang, kelompok 2 ada 5 orang, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Baik, dengan sudah terbentuknya kelompok, maka Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk anak-anak kami, dan di dalam lembar LKPD ini ada nanti masalah-masalah, ada soal-soal di dalam ini, dan silakan nanti anak-anak kami selesaikan masalah yang ada di lembar LKPD. Selesaikan dengan baik. Dan jangan lupa tulis nama kelompoknya, ketua kelompoknya, dan anggota. Dan kalau ada di lembar LKPD ini nanti yang kurang jelas atau kurang mengerti anak-anak kami, silakan nanti ditanya dan angkat tangan, maka ibu nanti langsung mendampingi anak-anak kami. Bagaimana, sudah mengerti cara mengerjakan di lembar LKPD? Sudah, Bu. Kalau ada pertanyaan nanti, silakan angkat tangan. Kelompok 1 silakan mewakili ambil lembar LKPD. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3
Silakan berdiskusi. Bagaimana? Ada yang kurang mengerti? Enggak, simpel. Bagaimana cara perkalian bilangan 12 kali 23? Nah, ini 12 kali 28. Begini cara penyelesaiannya. 8 kali 2 sama dengan 16. 1. 8 kali 1 sama dengan 8. Tambah 1 adalah 9. 2 kali 2 sama dengan 4. Dan 2 kali 1 adalah 2. Setelah itu, kamu akan menyebutkan 6. 9 ditambah 4, 13, 23, 1, 2 ditambah 1 sama dengan 30. Bagaimana? Berarti di kelompok ini ada? Ya. Ada? Ya, silakan.
Dengan ada pertanyaan di sini yang kurang jelas. Ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai dikerjakan tugas kelompoknya? Baik. Karena anak-anak kami telah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lembar LKPD, maka kita akan mempresentasikan hasil dari tugas diskusi kelompok masing-masing. Ya. Siapa yang pertama mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kami Bu dari kelompok 2. Ya, silakan. Dari kelompok 2 silakan mempresentasikan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang disajikan oleh teman kami Calvinus. Kepada teman kami Calvinus dipersilakan.
teman-teman akan langsung membacakan hasil diskusi kami dan kelompok 2. Pak Iwan membeli air mineral sebanyak 12 dus. Setiap dus berisi 28 gelas air mineral. Pertanyaannya, berapa banyak gelas air mineral yang dibelikan Pak Iwan? Diketahui, air mineral Pak Iwan adalah 12 dus. Setiap dus adalah 28 gelas air mineral. Pertanyaannya, berapa banyak gelas air mineral yang dibelikan Pak Iwan? Jawab, jumlah dus air mineral dikalikan dengan jumlah air mineral setiap dus, yaitu 12 kali 28 sama dengan 336. Jadi, jumlah gelas air mineral milik Pak Iwan adalah 336. Baik teman-teman, bagaimana dari hasil diskusi kami dari kelompok 2? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada dari kelompok 4. Ya, silakan dari kelompok 4. Tolong jelaskan bagaimana cara melakukan perkalian bilangan 12 dikali 28. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan teman kami dari kelompok 4. Ya, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana menyelesaikan perkalian 12 dikali 28? Coba perhatikan. 12 dikali 28. 8 kali 2 sama dengan 16. Kita simpan 1. 8 kali 1 sama dengan 8. Ditambah 1 sama dengan 9. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang kita menjumlahkan. 6 kita turunkan ke bawah. 9 tambah 4 sama dengan 13. Kita simpan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka hasil dari perkalian 12 dikali 28 adalah 336. Bagaimana kepada teman kami dari kelompok 4 sudah mengerti? Bagaimana dengan kelompok lain? Ada pertanyaan di kelompok 2? Sudah mengerti cara penyelesaian perkalian 12 kali 28 di atas? Baik, silakan kembali ke tempat. Dan tepuk semangat untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Baik, kita akan melanjutkan lagi mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok mana yang mempresentasikan hasil kelompoknya? Kami Bu, dari kelompok 1. Dia silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami Cara. Kepada teman kami, dipersilakan. Baik, saya akan membaca hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang menjadi masalahnya yaitu Kak Tiara membeli 3 es krim. Jika harga satu es krim adalah 7.500, berapa besar uang yang dikeluarkan Tiara untuk membayar es krim tersebut? Diketahui es krim Kak Tiara adalah 3. Harga setiap es krim adalah 7.500. Pertanyaannya, berapakah harga es krim semua? Jawab, jumlah es krim dikalikan dengan harga es krim, yaitu 3 kali 7.500 sama dengan 22.500. Jadi, harga es krim yang dibelikan Tiara adalah 22.500. Demikian hasil dari diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada dari kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok 3. Baik, menjadi
Ya, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Iya, berlaku. Di mana sifat komutatif adalah A kali B sama dengan B kali A. Sehingga walau dibuka diletakkan bilangan hasilnya tetap. Untuk menjelaskan pengertian dari sifat komutatif, kami persilakan kepada teman kami Miss Darnis untuk menjelaskan. Ya, silakan Miss Darnis. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan bilangan yang sama. Baik, apakah dari kelompok yang bertanya mengerti? Mengerti. Bagaimana kelompok 3 mengerti? Mengerti. Kelompok yang lain ada pertanyaan? Ya, karena tidak ada lagi pertanyaan pada kelompok 1, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan tepuk semangat untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Masih semangat lagi anak-anak kami? Ya, kita akan melanjutkan lagi mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Siapa yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kami dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok 4. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusikan dari kelompok kami. Langsung saja dibacakan oleh teman kami dari Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dari soal nomor 3. Sandi merayakan ulang tahunnya yang ke-13 tahun. Pada perayaan tersebut diundang temannya 15 orang untuk merayakannya. Sandi ingin membagikan roti bakar kepada teman-temannya masing-masing 5 buah per orang. Berapakah jumlah roti bakar semuanya? Diketahui teman Sandi 15 orang, roti setiap teman Sandi 5 buah. Pertanyaannya, berapakah jumlah roti bakar semuanya? Jawabannya, jumlah teman Sandi dikalikan dengan roti yang dibagikan setiap teman. 15 kali 5 sama dengan 75. Jadi jumlah roti bakar semuanya adalah 75 buah. Baik, sekian hasil diskusi kami, dan jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 1 adalah, dari hasil perkalian di atas, di manakah yang dikatakan puluhan dan satuan? Ya, silakan kelompok 4. Baik, terima kasih, pertanyaan telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan menjawab. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, dan silakan teman-teman perhatikan di papan tulis. Ya, silakan perhatikan ya. Baik, pada bilangan 75 di atas, berdasarkan pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pada bilangan 75, angka manakah yang menjadi angka puluhan dan angka satuan? Angka 7 dikatakan sebagai angka puluhan seperti di atas, dan angka 5 dikatakan sebagai angka satuan. Jadi demikian jawabannya. Apakah kelompok 1 mengerti? Bagaimana dengan kelompok lain?
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kepada teman kami Gersan kami persilakan. Baik, kami akan membacanya. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung sebesar 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank dia baik. Diketahui, uang tabungan Endang tiap bulan yaitu 500.000. Endang menabung selama 7 bulan. Pertanyaannya, berapa jumlah tabungan Endang per bulan? Jawab, uang tabungan Endang tiap bulan dikalikan dengan lama menabung yaitu 7 kali 500.000 sama dengan 3.500.000. Jadi jumlah tabungan Endang adalah sebesar 3.500.000. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Selain cara penyelesaian di atas, apakah ada cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sehingga hasilnya nanti sama dengan 3.500.000? Ya, silakan duduk. Silakan kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Kami akan menyelesaikan pertanyaan dari kelompok 2. Coba perhatikan. Kita tahu bahwa Endang menabung setiap akhir bulan sebesar 500.000. Dikalikan selama 7 bulan. Saldonya sebesar 3.500.000.
sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan sekarang silakan anak-anak kami berdiri semuanya. Ya, berdiri. Mari kita tepuk semangat lagi sebesar-besarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, dengan kita sudah menyelesaikan masalah dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari materi kita pada saat ini. Silakan anak-anak kami buat kesimpulan dari materi kita saat ini. Bagaimana anak-anak kami sudah membuat kesimpulan dari hasil materi kita pada saat ini? Siapa anak-anak kami yang sudah membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya kesimpulan dari materi kita yang barusan kita pelajari yaitu sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Ya, silakan duduk. Betul sekali. Kesimpulan dari anak kami si Jersam, ya, di mana berlaku sifat komutatif yaitu A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya, masih ada lagi anak-anak kami yang sudah membuat kesimpulan dari hasil materi kita pada saat ini. Saya, Bu. Ya, silakan anak kami bisa. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang barusan kita pelajari yaitu sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ya, silakan duduk. Betul sekali. Kesimpulan dari anak kami si Wise. Tepuk tangan untuk si Wise dulu. Ya, ada lagi yang sudah membuat kesimpulan dari hasil materi kita pada saat ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Anak kami Jesslyn. Semangat. Menurut saya, kesimpulan kita pada hari ini adalah sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ya, silakan duduk. Betul sekali. Ya, tepuk tangan lagi untuk si Jesslyn. Ada lagi yang sudah membuat kesimpulan selain si Jesslyn? Saya, Bu. Ya, silakan anak kami Everius. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang barusan kita pelajari yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Ya, silakan duduk kembali. Betul sekali. Mantap sekali kesimpulan dari beberapa anak-anak kami yang sudah membuat kesimpulan. Bagaimana anak-anak kami? Sudah mulai capek? Ya. Kita akan melanjutkan lagi. Ya. Kita akan melanjutkan lagi, yaitu
kita nanti tugas di rumah. Ya, ada tugas di rumah. Silakan nanti anak-anak kami selesaikan tugas di rumah ini, dan untuk minggu depan anak-anak kami kita akan bahas secara bersama-sama di sekolah. Silakan kerjakan dengan baik. Dengarkan. Kepada anak kami semuanya, jangan lupa belajar lagi di rumah tentang materi kita untuk minggu depan. Ya, mengenai operasi pembagian bilangan bulan. Itu nanti materi kita berikutnya, yaitu pembagian bilangan bulan. Silakan nanti anak-anak kami belajar di rumah, dan jangan lupa tugas yang disampaikan oleh guru. Demikianlah